Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mukhtasatuha fa inna kulla mukhtasatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minha. Jamaah sidang Jum'ah arsyadani wa arsyadakumullah, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sebuah nikmat yang tidak pernah lepas dari diri kita, baik nikmat jasadi maupun nikmat ruhi. Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam selalu memperhatikan akan jasad kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul untuk memberikan nikmat kepada kita berupa nikmatul iman wa nikmatul Islam. Maka rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin hari akan semakin menambah kenikmatan tersebut kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperjuangkan Islam dengan seluruh tenaganya, keringatnya, darahnya, sampai kenikmatan Islam yang luar biasa ini sampai kepada kita. Jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kami selaku khatib selalu mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah senantiasa selalu berusaha untuk semakin hari semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin selalu berevaluasi yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia kedepankan, apa yang akan terjadi, pertanggungjawaban seperti apa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka hendaknya mari kita bersama-sama melalui mimbar Jumat ini kita selalu berusaha semakin hari bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah, karena itu adalah satu-satunya bekal yang terbaik yang kita bawa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib akan berusaha untuk mari bersama-sama bermuhasabah dengan sebuah surat yang Allah Subhanahu wa taala namakan sebagai surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat yang memiliki arti adalah kuda perang. Surat yang oleh para ulama diturunkan di kota Mekah. Ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa surat Al-Adiyat turun di kota Madinah. Dikatakan turun di kota Makkah karena konteks ayat yang dibawa bercerita tentang hari kiamat, dan juga surat dan ayat-ayatnya merupakan surat dan ayat yang pendek. Dikatakan surat yang turun di kota Madinah karena di antara para ulama mengkaitkan dengan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya orang-orang munafik ketika di kota Madinah selalu tidak menyukai Rasulullah SAW dan para sahabatnya, selalu membenci daripada Islam dan perkembangannya. Jika Islam berkembang, maka orang-orang munafik hatinya sangat dongkol. Intusibka hasanatun tasuhum wa intusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana. Kalau engkau menang wahai Muhammad, maka orang-orang munafik itu sangat dongkol, marah. Tetapi jika musibah menimpamu, kekalahan menimpamu, maka mereka akan mengatakan, sungguh kami tidak ikut-ikut urusannya Muhammad. Orang munafik selalu terus tarobus, mengintai, mengharapkan kehancuran daripada umat Islam. Setiap ada momen mesti dia pakai untuk membantu orang kafir menghancurkan Islam dari dalam. Ketika mereka mendapati sebuah momen bagaimana mereka bisa memecah belah barisan kaum muslimin, maka mereka membuat masjid yang kemudian dinamakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai Masjid Dhirar. Mereka bangun sebagai tempat base camp untuk orang-orang yang mengintai, menjasusi atau menginteli orang Islam dan kaum muslimin di kota Madinah. Mereka seru kaum muslimin untuk ke masjidnya supaya barisan kaum muslimin terpecah belah. Ketika mereka mendapati momen di saat sahabat Sofwan bin Mu'attal menolong Aisyah radhiyallahu anha yang ketinggalan di dalam sebuah peperangan, dibawalah Aisyah itu masuk kota Madinah, maka orang-orang munafik pun menimbulkan sebuah fitnah bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah berbuat yang tidak-tidak dengan sahabat Sofwan. Kaum tersebut tidak didengar oleh Rasulullah SAW. Apakah mereka dalam peperangan, ataukah mereka sedang kemana, ataukah mereka sedang terbunuh atau yang lainnya, tidak ada kabar dari mereka. Momen ini pun dipakai oleh orang-orang munafik bahwa pasukan yang diutus oleh bersedihlah para sahabat karena jumlah pasukan 100 pasukan kuda itu tidak sedikit. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Adiyat ini, wal adiyati dhabha.
demi kuda perang yang sedang terengah-engah. Falmuriyati qadha, dan demi kuda perang yang mengeluarkan percikan api dengan hentakan kakinya. Falmughirati subha, dan demi kuda perang dan pasukan perang yang sedang menyerang musuh di saat subuh. Dan kebiasaan Rasulullah SAW ketika menyerang sebuah kaum, maka Rasulullah SAW memilih waktu subuh, karena waktu subuh adalah waktu yang berbarokah. Nafas, dan subuh ketika sudah bernafas. Syekh Asy-Syangkiti beliau mengatakan bahwasanya orang yang terbiasa bangun subuh, orang yang terbiasa melaksanakan sholat jamaah subuh, maka dia umurnya akan bisa lebih panjang, kesehatannya akan lebih sehat daripada orang yang tidak terbiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena dalilnya wasubhi idza tanafas, udara subuh berbeda dengan udara yang lainnya, waktu subuh berbeda dengan yang lainnya. Wahai Muhammad, sesungguhnya pasukan yang dibilang oleh orang-orang munafik, mereka telah hancur, mereka telah binasa, mereka telah dibunuh semua. Sesungguhnya pada saat ini mereka membawa kuda-kuda perang mereka yang Allah sifatkan dalam surat Al-Adiyat ini. Wal adiyati dhabha, kudanya sambil terengah-rengah, sampai saking serunya peperangan tersebut, kuda tersebut memercikan sebuah api. Kemudian fa'atharna bihi nak'a fawasatna bihi jam'a, kuda tersebut di dalam peperangan sampai mengeluarkan debu-debu karena hentakan kakinya. Fawasatna bihi jam'a, dan pasukanmu yang engkau utus itu sedang memecah belah pasukan musuh, memporak-porandakan pasukan mereka. Setelah sumpah-sumpah ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa taala lakanud, betul-betul bersifat kanud. Apa itu kanud? Al-kanud, orang-orang Yaman, di dalam bahasa ahli Yaman, al-kanud maknanya adalah al-asi, seorang yang pendosa, seorang yang penuh dengan kemaksiatan. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul dipenuhi dengan kemaksiatan. Setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam perintah Rasulullah SAW untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hubungannya sumpah yang pertama dengan kuda perang. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan manusia, innal insana lirabbihi lakanud. Ketika tiba urusan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu pula orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan betul-betul memaksiati perintah tersebut. Kalau sedang musim panas, maka mereka akan mengatakan la tanfiru fil har, jangan engkau berangkat berperang di musim panas. Allah katakan kul naru jahannam asyaddu harra, katakanlah neraka jahanam itu lebih panas.
Di saat dapat momen beralasan bahwa yang akan diperangi oleh Rasulullah SAW adalah negeri Syam yang terkenal para wanitanya cantik-cantik, mereka izin kepada Rasulullah SAW. Wa minhum may yaqulu idzan li wala taftinni, ya Rasulullah, sesungguhnya sudah sama-sama diketahui bahwasanya wanita-wanita Ahlu Syam adalah wanita-wanita yang sangat cantik, maka izinkan saya tidak berangkat berjihad karena memang mensikapi Robnya penuh dengan kemaksiatan hampir setiap hari. Kebanyakan manusia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan dirinya mengakui itu, bahwa dirinya dipenuhi dengan bagi orang-orang yang mengakui dirinya penuh dengan kemaksiatan, tetapi Allah tunggu-tunggu untuk bertaubat, tetapi dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ahlul Hijaz menerjemahkan Al-Qanut, innal insana li rabbih lakanut. Makna daripada Al-Qanut adalah al-jahid, orang-orang yang suka mengingkari, mengkafiri pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Itu sifatnya adalah melupakan kebaikan, adalah kejelekan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemiskinan, dengan ujian. Allah akan peringatkan dengan kemiskinan, dengan ujian yang dengannya kemudian orang itu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa inna min ibadi, ada di antara hamba-hambaku, lau afqartuhu, seandainya aku miskinkan mereka, latoho, niscaya mereka akan malah lupa, mereka akan malah berbuat turut, menyimpang, melampaui batas. Wa inna min ibadi, dan ada di antara hamba-hambaku, lau agnaituhu, seandainya aku bikin dia kaya, seandainya aku bikin dia sehat terus, latohu fa'afqartuhu, niscaya dia malah melampaui batas, niscaya dia malah berbuat kemaksiatan, niscaya dia malah ingkar, fa'afqartuhu, maka kemudian aku jadikan dia fakir, karena kefakirannya lah dia mengingatku, karena kemiskinannya lah dia mengingatku, karena sakitnya lah dia kemudian mengingatku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita menginginkan untuk menjadi hamba yang sehat, hamba yang kaya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah hamba yang dipenuhi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari sifat juhud, jauh dari sifat yang suka mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sifat yang dimiliki, yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid, dan manusia sendiri itu mengakui bahwa dirinya itu begitu. Balil insanu ala nafsihi basirah,
Bahkan manusia sendiri itu mengetahui bahwa dirinya itu memang begitu. Ahlul Iraq, penduduk Irak, ketika Ali bin Abi Thalib kunjung ke sana, beliau memperhatikan ada seorang wanita sedang memukuli keledainya karena tidak mau bergerak, karena tidak mau dinaiki. Dipukuli sampai berulang kali, baru keledai tersebut mau berdiri. Kemudian wanita tersebut mengatakan, wa innahu lakanut, sesungguhnya keledai tersebut betul-betul kanut. Ali bin Abi Thalib kemudian menghampiri wanita tersebut dan kemudian mengatakan, jazakillah khairan katsiran, terima kasih wahai saudariku, engkau telah memahamkan kepada kami makna kanut. Apa makna kanut itu? Makna kanut itu adalah orang yang pemalas, tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah kecuali setelah dipukuli, setelah diancam, setelah dapat ujian dan cobaan. Lakasul, betul-betul pemalas. Kita terhadap akhirat, na'udzubillah, diri kita kadang mengakui betul-betul tidak sebagaimana kita semangatnya ketika mencari dunia. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan diri kita mengakui hal tersebut. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan dia manusia terhadap harta betul-betul mencintai, sangat mencintai. Terhadap dunia sangat mencintai. Bal tuhibbunal mala hubban jamma, akan tetapi kalian mencintai harta, mencintai dunia betul-betul dengan cintaan yang sangat. Syekh Ali As-Sangkiti mengatakan, seandainya manusia mencintai negeri akhirat, melihat negeri akhirat sebagaimana cintanya mereka terhadap dunia, niscaya manusia tersebut akan memasuki Firdausil A'la. Bagaimana tidak, manusia dalam mencari harta, kebanyakan mereka tidak kenal waktu, atau sebagian besar waktunya, pikirannya mereka kerahkan untuk menambah harta. Dan itu yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan pada ayat berikutnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah manusia yang begitu itu, yang sangat cinta harta itu, yang pemalas beribadah, tidak mau ibadah kecuali setelah diuji oleh Allah, dipukuli oleh Allah, apakah mereka tidak mengetahui yang pikirannya selalu dunia? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, jika kuburan sudah dikeluarkan semua, wa husila ma fis sudur, dan dikeluarkan seluruh isi hati manusia. Di saat itu kita akan mengetahui yang kita usahakan, berjuang setiap hari, ternyata apa yang kita perjuangkan itu kita tinggalkan. Sejenak kita tinggalkan. Selebihnya masa depan yang jangka waktunya khalidina fiha abadan, selamanya. Berapa waktu kita mengingatnya? Berapa waktu kita menyisakan
untuk menggapainya. Niatan kita, cita-cita kita, bahkan kita cita-citakan kepada anak-anak kita, bahkan kita didik anak kita. Kebanyakan manusia mendidiknya agar supaya nanti jadi ini untuk mendapatkan kedudukan dunia ini. Padahal dunia itu akan mereka tinggalkan. Wa inna wa ala dzalika lasyai. Kita mengakui hal tersebut. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui muhasabah surat Al-Adiyat ini, mari kita pompa diri kita. Kita sadar diri, kita tahu sifat-sifat yang Allah terangkan pada diri kita. Kita jadikan itu sebuah cambukan, kita jadikan itu sebuah pelajaran. Negeri akhirat yang akan kita hadapi selama-lamanya sedang menunggu kita, sedang menanti kita. Maka beruntunglah orang yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk negeri akhirat, karena negeri akhirat itu tidak diperuntukkan kecuali untuk orang-orang yang mempersembahkan dirinya untuk akhirat. Watilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwang fil ardi wala fasada. Dan itu negeri akhirat yang kami peruntukkan khusus orang-orang yang ingin negeri akhirat, dan bukan orang-orang yang ingin memiliki kedudukan, yang ingin memiliki ketinggian ketika hidup di dunia. Aku liqauli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, marilah kita selalu berevaluasi diri. Perjalanan kita, perjalanan umat manusia sangatlah sebentar di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan dunia ini sekali lagi kesempatan bagi kita untuk menyiapkan negeri kita di akhirat. Setelah itu tidak ada kesempatan lagi. Kita di dunia, kalaulah umur kita 70-80 tahun, itu baru 1 jam dibandingkan negeri di akhirat. Ibaratnya kalau hitungan akhirat, kita keluar dari surga turun ke bumi hanya 1 jam. Kalau umur kita 70-80 tahun, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, hari di sisi Rabb kalian itu sebagaimana 1000 tahun yang kalian hitung di dunia ini. Maka kesempatan yang sangat-sangat pendek ini mari kita pergunakan dengan sebaik kepada amal-amal soleh, cinta kepada masjid, cinta kepada infak, cinta kepada berbakti kepada kedua orang tua, cinta berbakti kepada dan berbuat baik kepada tetangga, cinta amal-amal soleh. Sekali lagi, kesempatan tidak datang 2 kali. Allah jadikan dunia ini adalah sebagai ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد